Perkenalkan, saya Maria Filiana Tahu dari Yabiku NTT di Indonesia. Kantor kami berada pada wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokrat Timor Leste. Lembaga kami berkonsentrasi pada perlindungan bagi perempuan dan anak, termasuk perempuan dan anak korban kekerasan, yang berusaha untuk menciptakan dunia yang damai tanpa kekerasan. Saat ini saya, Anda, dan kita semua sedang hidup dalam situasi darurat kesehatan, di mana kita terancam dalam penyebaran COVID-19. Di tengah situasi ini, hati saya begitu teriris membaca dan mendengar situasi di Korea Selatan. Cerita sedih, pemerintah Korea Selatan menuding, bahkan menuduh gereja Yesus Shincheonji sebagai penyebar virus corona di negara itu. Bagi saya itu sangat tidak beralasan. Bahkan hingga memecat pimpinan HWPL dan pimpinan gereja Yesus Shincheonji. Tidak sebatas itu saja, namun pelarangan untuk beribadah pun dilakukan. Bahkan dipaksa menutup gereja-gereja termasuk kantor-kantor terkait. Tindakan diskriminasi yang luar biasa terjadi, bahkan penyiksaan sebagai kejahatan kemanusiaan pun dilakukan. Pertanyaannya, benarkah gereja Shincheonji sebagai penyebar virus corona di negara itu? Apakah bisa dibuktikan? Ataukah hanya karena kekuasaan negara, namun hak warga negara diabaikan? Wahai para petinggi pemerintah Korea Selatan, perlu ingat bahwa pada artikel 2 dari Universal Declaration of Human Rights tertulis bahwa setiap orang mendapatkan semua hak dan kebebasan yang ditetapkan di deklarasi itu, tanpa diskriminasi apapun, asal negara atau sosial, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik. Terlebih lagi tidak boleh ada pembedaan yang dibuat berdasarkan status politik, yurisdiksi, atau internasional dari negara atau wilayah di mana seseorang tinggal, baik dengan alasan kebebasan, kepercayaan, tidak berkepemerintahan sendiri, atau keterbatasan kedaulatan lainnya. Dari kisah yang didengar, bagi saya pemerintah Korea Selatan melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sadar dan mengabaikan apa yang tertulis dalam deklarasi Universal HAM itu. Pemerintah Korea Selatan mengklaim bahwa gereja Yesus Shincheonji telah melanggar undang-undang pencegahan dan penyakit menular, dan karena itu memaksakan penutupan semua gereja-gereja cabangnya di seluruh negeri dan kantor-kantor yang terkait. Penutupan secara paksa yang dilakukan sejak Februari tersebut adalah merugikan organisasi dan para anggotanya. Juga mereka itu sesungguhnya adalah warga negara Korea Selatan. Kerugian material dalam jumlah yang cukup besar mereka alami. Selain itu, pemerintah Korea Selatan telah menuntut dan secara paksa mengambil informasi pribadi dari 300-an ribu orang, terutama anggota, untuk tujuan-tujuan pemeriksaan yang jelas-jelas merupakan penindasan atas hak asasi manusia. Akibatnya, telah ada lebih dari 6.000 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan. Diskriminasi dan penganiayaan berat akibat terjadinya penindasan tersebut telah menyebabkan kematian 2 orang perempuan yang tidak bersalah. Terlebih lagi, hanya negara yang menolak visi perdamaian yang akan menghentikan pekerjaan-pekerjaan dari organisasi perdamaian internasional seperti HWPL yang berada dalam status konsultatif khusus dengan PBB. Di dalam sebuah negara yang mempraktikkan kebebasan demokrasi, penindasan atas agama, hak-hak asasi manusia, dan perdamaian tidak boleh ditoleransi. Oleh karena itu, kami
dari organisasi perempuan pembela hak asasi manusia. Perempuan yang mencintai kehidupan yang damai tanpa kekerasan sangat mendesak pemerintah Korea Selatan untuk segera menghentikan semua tindakan penindasan ini. Sekali lagi kami katakan, kami mengecam dengan keras penindasan terhadap agama, hak asasi manusia, dan perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Untuk itu, kami menyerukan kepada pemerintah Korea Selatan agar segera menghentikan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, segera memberikan ruang yang bebas kembali kepada warga negaramu untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya, dan mengizinkan HWPL untuk melanjutkan kembali aktivitas-aktivitas perdamaiannya, karena dunia butuh perdamaian, dan itu harus mulai juga dari Korea Selatan. Terima kasih dan salam perdamaian.